kita perbanyak, kita kembangkan di laboratorium itu sejalan dengan program Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi nggih Pak, PRLB ya Pak ya. Nah, kita mendukung program itu dengan mengembangkan sarana-sarana pengendalian ramah lingkungan. Ya, jadi untuk pertama kali yang perlu sangat kita butuhkan itu adalah ini mall, kemudian ada PF ini sama dengan PGPR, terus ini ada Tripo PF itu PGPR Tripo Jerman, pena-pena bisa juga ini bisnis untuk awal ya Pak, awal kan pas ya Pak, pas dengan kondisi pertanaman saat ini ya Pak. Ini rata-rata umur pinten, yang sudah tanam umur pinten 20, 1 bulan ya, 30 ya. Nah, kemudian ada yang baru tanam, ada yang belum tanam. Nah, jadi ini untuk bahan-bahan ini insya Allah pas untuk kondisi-kondisi itu ya Pak. Nah, kemudian mall ini fungsinya untuk apa? Mall nanti yang di mobil itu warnanya hitam ya Pak ya. Nanti baunya ya sedikit wangi. Nah, sudah kita beli nanas, kita beli mojo, kita beri macam-macam itu ternyata sifat dasar urinnya masih muncul misalnya. Mall ini yang pertama fungsinya sebagai dekomposer. Dekomposer ini kenapa? Kenapa tanah kita butuh dekomposer Pak? Dekomposer itu kenapa Pak? Pembusuk, bakteri pembusuk. Kenapa kok perlu dibusukkan? Apa nih tanah kita itu banyak yang perlu dibusukkan? Kata nambahan. Nopo sing dibosok nih? Apalagi panjenengan panennya damel dos. Kata napa mboten sisa jerah ini? Kata. Nah, niku kedah panjenengan paringi niki mall niki Pak. Niki isine niku napa mall niku Pak? Bakteri, ada jamur macam-macam. Uripan sing urip cilik gak bisa dilihat dengan mata ngene Pak. Bakteri jamur itu bisa niki dekomposer atau membusukkan sisa-sisa jerah. Kemudian fungsi kedua nopo dari mall ini? Dia sebagai nutrisi Pak, nutrisi atau pupuk Pak. Jadi kalau pupuk mahal, petani harusnya enggak pupuk, karena alternatifnya kata, mantan Pak. Nah, nutrisi pupuk. Nah, ini mall ini bisa nanti kalau yang sudah umurnya 30, 20 itu spray di daun. Di spray dulu. Kalau yang masih kecil, yang masih mau tanam, itu spray di tanah atau ditanam. Jadi sebelum ditanam itu mau diolah atau sebelum tanam itu di spray dengan mol. Itu fungsinya yang berfungsi dekomposernya ini untuk membusukkan. Tapi kalau sudah ada umur 30 HST mungkin di sini itu berfungsi sebagai jadi multifungsi. Nah, apakah di spray daun jatuh ke tanah berfungsi untuk menambah nutrisi di tanah? Ya jelas bisa. Pak. Kemudian fungsinya apa lagi Pak di sini Pak? Di sini dia sebagai zat perangsang tumbuh atau biofertilizer, ini ada zat perangsang tumbuh atau meningkatkan pertumbuhan. Zat perangsang tumbuh nanti dengar nggih Pak, nopo produk yang sudah diingat Pak? Produk kimia, apa Pak? ZPT. Gibru. Nah, bangsa itu nggih Pak. Nah, ternyata trichoderma itu juga mempunyai fungsi itu. Jadi kalau tanaman dikasih mol itu kalau di tanaman yang merambat seperti melon, seperti kacang-kacang itu longnya itu bisa panjang-panjang dan cepat pertumbuhannya.
Betul ya Pak. Jadi ternyata dari mall saja, dari satu jenis saja Pak, itu fungsinya juga sudah banyak lah. Kalau mall ini isinya empon-empon seperti Farinsa itu ya Pak ya. Kalau yang sudah pernah pakai aplikasi Farinsa kan ada jahe, laos, macam-macam itu ya Pak. Dia bisa sebagai bioprotektan atau pelindung tanaman dari serangan hama dan penyakit. Jadi ada testimoni yang aplikasi ini testimoninya di Balirejo itu yang satu hanya aplikasi mall, satu pestisida seminggu sekali Pak. Lah, yang selamat ternyata yang hanya aplikasi mall rutin ini nah, dengan bahan-bahan yang badung, kunir, jahe, laos dan sebagainya. Jadi mall ini nanti fungsinya sebanyak ini Pak. Jadi kalau di aplikasi Dumor 30 bisa jadi dia melindungi tanaman dari hama dan penyakit, bisa jadi dia memberi nutrisi, bisa jadi dia mengusir bisa jadi dia mengusir tikus, itu juga bisa karena baru aroma dan sebagainya. Ini Pak. Nah, jadi ini mall ini nanti harus dicoba di lahannya ya SLB. Sepakat ya Pak. Nah, terus kemudian PA PGPR. Nah ini bahannya hampir sama ya Pak, karena memang bahannya seluruh PA PGPR. Ini fungsinya apa? Kurang lebih sama, tapi ini bisa dikomposit juga, tapi lebih ke ini Pak, lebih ke akar ketahanan. Lebih ke bioprotektan juga, lebih ke ketahanan tanaman. Kalau ini PGPR ini ke nutrisi mungkin tidak secara langsung Pak. Tidak secara langsung. Karena apa? Karena bakteri ini kalau diaplikasi ke tanah panjenengan, nanti dia akan membuka bakteri ini membuka ikatan-ikatan kimia yang ada di tanah sehingga unsur P itu menjadi tersedia bagi tanaman. Unsur P, pupuk P panjenengan pupuk benar-benar Pak, TSP. Konska. Nah di Konska itu ada unsur P dong ya. Konska itu kan NPK lengkap ya. Ada unsur P. Nah itu oleh bakteri yang ada di PGPR ini itu disediakan, dibuka ikatannya, ikatan kimianya, akhirnya dia bisa menjadi. Selain itu, tanaman yang diaplikasi oleh PGPR ini akarnya Pak bisa berkembang dengan sangat cepat. Kalau akarnya berkembang, kira-kira mendapatkan makanan kata berkembang. Bisa satunya. Sehingga dengan kecukupan nutrisi itu akan meningkatkan ketahanan tanaman. Itu untuk PGPR. Kemudian di sini ada Trichoderma. Trichoderma ini lebih ke tanah nih Pak. Dia sebagai decomposer. Jadi ini digabung dengan mol, dicampur ya Pak. Itu disemprotkan sebelum olah tanah. Itu bagus Pak. Nanti akan membantu pembusukan. Kemudian yang terakhir dan selain itu Trichoderma ini dia menjadi sterilisasi tanah. Jadi kalau ini nanti Trichoderma ini banyak di lahan panjenengan, penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah itu minggir semua Pak. Karena ini corok nggono epeh gitu Pak, epeh nggon. Nek mesene iki liyane minggir kabeh ngoten nggih Pak. Iki Trichoderma. Nah, itu. Kemudian BC. BC ini Pak. Nah, BC ini ya Pak. Tapi yang dipakai yang bening aja ya Pak ya.
kalau yang blendekannya ini cukup disebar ke tanah. Tapi kalau spray itu yang hanya yang beningan. Ini BC ini kalau pengalaman Pak Toha juga bisa meningkatkan pH ya Pak ya, walaupun sedikit meningkatkan pH. Ini bisa pH tanah. pH tanah itu sing asam-asam itu Pak ini. Itu bisa. Tapi kalau di daun di tanaman padi yang kena asam-asaman kan biasanya agak kuning-kuning ya Pak ya. Itu biasanya dengan ini bisa. Pengalaman di beberapa tempat kalau yang padinya asam-asaman disemprot sama BC ini bisa. Kemudian juga Kedai niki pakai. Nah ini kan apa dos? berapa dosisnya? Satu lagi. Oh ya, nanti kita setelah fungsinya kita jelaskan cara penggunaannya. Nah, kemudian selain meningkatkan pH, ternyata BC ini aslinya ini fungisida. Aslinya fungisida. Jadi untuk potong leher. Nah, ini cocok Pak. Potong leher cocok. Kalau ada bawang merah cocok juga. Rotor dan sebagainya. Cabai, matek bisa juga. Nah, terus kemudian yang ketiga ini repelen atau pengusir. Pengusir Pak. Ini sudah dibuktikan di SLPHT bawang merah ya Pak ya, di Klausan sana. Bawang merah yang diaplikasi sama BC ini populasi ulat itu sangat rendah, bahkan angel cara golek itu nih Pak. Tapi lahan yang tidak diaplikasi sama BC walah dirubung ular Pak. Artinya apa? Ketika lahan ini kita aplikasi dengan BC, baunya kan beda ya Pak. Baunya ini yang akan mengganggu apa? Mengganggu sinyal bagi serangga itu untuk menemukan tempatnya untuk meletakkan telur. Nah, itu. Jadi kalau di tanaman padi ini paling tidak bisa mengusir hama-hama yang lain yang ada. Paling tidak itu fungsi yang lain, gitu ya. Fungsi yang lain. Tapi lebih utama lebih ke fungisida. Ya. Nah, dan sudah. Nah, wereng ini ya Pak ya, kan warnanya hampir sama, tapi ini ada labelnya nih Pak. Nah, untuk wereng ini memang idealnya Beverria bassiana itu ketika populasinya masih noporen rendah. Nek populasi ini semblek-semblekan, pestisida pun mboten kuat nggih Pak, mboten kuat ngatasi. Nah, jadi kalau populasi masih rendah itu cocok menggunakan Beverria bassiana. Nah, itu nanti kurang lebihnya saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.